Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran teks negosiasi. Pernahkah kamu mendengar teks negosiasi? Teks negosiasi adalah teks atau tulisan yang berisi kesepakatan antara dua belah pihak dengan kepentingan yang berbeda. Nah, kesepakatan yang dimaksud ini bisa dalam berbagai keperluan ya. Contohnya seperti kasus tawar-menawar. Materi berikutnya ciri-ciri teks negosiasi. Nah, teks negosiasi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki paling sedikit dua partisipan. Dalam teks negosiasi, partisipan sendiri sederhananya adalah orang yang berinteraksi di dalam teks. Bayangkan apa yang terjadi di dunia nyata bila seseorang hendak bernegosiasi tapi tidak menemukan pihak negosiator lainnya. Bisa dipastikan negosiasi tidak akan berjalan hingga akhirnya orang tersebut menemukan partisipan lain. Sama halnya dengan yang terjadi dalam teks, butuh sedikitnya dua orang untuk dijadikan subjek negosiasi. Yang kedua, mengandung kesepakatan secara tertulis. Pada teks negosiasi, tidak jarang kata kesepakatan tidak dituliskan melainkan tergambar dari setiap kalimat dan strukturnya. Contohnya, kalimat bertuliskan, "Saya beli 10 kilo mangga dengan harga yang telah disebutkan ya Bu." Dari kalimat tersebut bisa disimpulkan telah terjadi kesepakatan. Inilah yang selanjutnya menjadi ciri teks yang mengandung kesepakatan secara tertulis. Yang ketiga, mengarah ke penyelesaian masalah. Dalam teks negosiasi, muncul sebuah perselisihan atau beda paham pendapat, baik dalam skala kecil maupun besar. Nah, masalah yang dialami harus sama antar kedua belah pihak atau partisipan. Maka salah satu hal yang jadi ciri teks ini adalah penyelesaian perselisihan. Yang keempat, kepentingan bersama jadi prioritasnya. Dalam teks negosiasi, tidak hanya menyelesaikan masalah secara sepihak, tapi dua pihak sekaligus. Ciri teks ini mengandung kepentingan bersama, bisa dilihat saat Anda membaca teksnya. Yang kelima, menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Kepentingan bersama bisa jadi membicarakan masalah yang ada, namun tidak terhenti di hal tersebut. Teks ini memiliki ciri menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan di kedua belah pihak. Materi selanjutnya yaitu struktur teks negosiasi. Sama seperti teks lainnya, teks negosiasi juga memiliki struktur yang perlu kamu perhatikan, terutama ketika nanti kamu ingin membuat suatu teks negosiasi. Nah, struktur teks negosiasi ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari teks negosiasi. Orientasi ini biasanya berisi salam atau sapa antara dua belah pihak. Yang kedua, permintaan. Permintaan ini bagian di mana satu atau dua belah pihak mengungkapkan permasalahan. Permasalahan ini berupa keinginan yang ingin dicapai atau diselesaikan. Yang ketiga, pemenuhan. Pemenuhan adalah bagian di mana satu atau dua belah pihak dapat memenuhi suatu permintaan atau tidak. Yang keempat, penawaran. Penawaran adalah bagian puncak dari negosiasi. Di sini terjadilah proses tawar-menawar antara pihak satu dengan pihak lainnya untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang kelima, persetujuan. Persetujuan adalah bagian ketika pihak satu dan lainnya sepakat atau setuju dengan keputusan hasil tawar-menawar. Yang keenam, penutup. Nah, penutup ini adalah bagian yang menandakan kalau negosiasi telah disepakati dan berakhir. Penutup juga biasanya berisi ucapan terima kasih dan salam. Setelah membahas mengenai teori teks negosiasi, selanjutnya berikut ini contoh teks negosiasi singkat bertemakan jual beli. Perhatikan dengan seksama ya. Permisi, berapa harga daging sapi per kilogram hari ini? Harga daging sapi saat ini 120.000 per kilogramnya. Apakah ada kemungkinan harga lebih murah? Saya berencana membeli dalam jumlah yang besar.
Bagaimana kalau 115.000 per kilogramnya? Itu sudah termasuk diskon untuk pembelian dalam jumlah yang besar. Setuju dengan harga 115.000 per kilogram. Namun, apakah ada diskon tambahan jika saya membeli lebih dari 10 kilogram? Boleh. Untuk pembelian lebih dari 10 kilogram, saya bisa memberikan tambahan diskon sebesar 5% dari total harga. Wah, bagus. Saya akan membeli 15 kilogram daging sapi. Berapa total harga setelah diskon? Total harga setelah diskon adalah 1.610.000. Bagaimana? Bagus, saya setuju dengan harganya. Saya bayar ya. Terima kasih. Terima kasih kembali.